Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Rahmat Fauzan, rekan saya Ahdi Syamilki, dan satu lagi rekan saya Dava Adi Revanda. Di sini kami akan mempresentasikan perihal bagaimana cara instalasi virtual mesin Ubuntu dan sejenisnya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, sebelum ke pendahuluan, tujuan presentasi ini untuk menjelaskan langkah-langkah pembuatan virtual mesin, instalasi OS, terus konfigurasi jaringan, snapshot, cloning stakeholder, dan port forwarding. Nah, kenapa VirtualBox ini penting dalam komputasi modern? Karena memungkinkan kita membuat lingkungan virtual tanpa perlu perangkat fisik tambahan. Ini membantu dalam testing, pengembangan, dan simulasi tanpa mengganggu sistem utama. Dengan virtualisasi, kita juga bisa menghemat biaya dan sumber daya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah step awal dalam langkah instalasi VirtualBox. Dengan membuat sebuah virtual mesin dengan spesifikasi yang berdasarkan instruksi nama kelompok kami, yaitu kelompok 7, underscore Linux, terus tipe OS-nya Linux, versi Ubuntu dengan ukuran 64 bit. Dan alokasi RAM-nya itu 2 GB, hard disk 20 GB. Oke, selanjutnya. Nah, ini kami telah menyesuaikan alokasi RAM-nya yaitu C2 GB pada gambar ini. Selanjutnya. Nah, di sini berdasarkan instruksi kami disuruh eh, mengalokasikan sebanyak untuk ukuran storage-nya itu 20 GB. Selanjutnya. Nah, ini adalah instalasi sistem operasi OS. Caranya itu ya unduh file ISO Ubuntu desktop dari situs resmi yang ada di slide ini. Jadi selanjutnya yaitu instalasi sistem operasi OS. Eh, Setelah download ISO yang berdasar dari link tadi, terus pasang ISO tersebut ke VM yang telah dibuat. Lalu klik kanan pada VM yang sudah kita buat, lalu klik storage, tambahkan ISO Ubuntu yang sudah kita unduh. Ya. Nah, ini lakukan instalasi Ubuntu dengan menggunakan mode default. Nah, langkah-langkahnya tuh next-next aja seperti yang ada di gambar ini. Selanjutnya, ya seperti ada di gambar ini. Pokoknya next aja seperti default, terus terusan. Selanjutnya, nah, ketika udah tahap pada install, sini kalau udah selesai seperti yang ada di gambar di kanan ini, cukup klik selesai dan seperti ada di gambar di bawah tadi. Oke, next. Selanjutnya akan diserahkan kepada rekan saya Ahdi Syamilki. Baik, terima kasih Saudara Rahmat Fauzan. Selanjutnya saya akan menyampaikan masih dengan instalasi sistem operasi GAS. Setelah semua instalasi yang dilakukan tadi, eh, kita dapat menambahkan perintah di terminal ini Ubuntu-nya, yaitu dengan mengetikkan uname A. Setelah mengetikkan perintah tersebut, akan ditampilkan informasi-informasi dari eh, operasi gas kita. Di sini terdapat informasi yaitu Linux operasinya dan nama sistem operasinya yaitu kelompok 7 sesuai yang kita buat tadi. Kemudian untuk seksi snapshot dan cloning. Jadi untuk membuat snapshot dan cloning ini pertama-tama yaitu kita bisa mencari mesin, lalu di sana terdapat text snapshot. Kemudian kalian dapat
memberi nama sesuai instruksinya, yaitu clean_install, kemudian bisa klik OK. Kemudian, lakukan perubahan pada VM, misalnya install aplikasi seperti JIMP atau LibreOffice. Setelah itu, kalian dapat membuat snapshot kedua dengan nama with apps, seperti pada gambar berikut. Setelah proses tadi, untuk proses cloning, kalian bisa keluar dari Linux-nya. Lalu cara membuat cloning itu dengan mengklik kanan pada kelompok 7 Linux ini, kemudian bisa klik clone. Kemudian beri nama sesuai instruksi, yaitu kelompok 7 Linux clone. Dan cloning sudah dapat selesai. Kemudian konfigurasi jaringan akan disampaikan oleh rekan saya, Saudara Dava Aji Repan. Baik, terima kasih Melki. Kali ini saya akan menjelaskan di bagian konfigurasi jaringan. Untuk pertama-tama kita perlu mengubah mode jaringan VM Ubuntu menjadi adapter 1 NAT untuk Ethernet, yang dimana tutorialnya bisa dilihat di gambar berikut. Jadi kita perlu membuka setting, kemudian kita pilih tab network. Pada bagian tab network ini kita di adapter 1 harus memilih attach to di NAT. Oke, next. Kemudian untuk konfigurasi jaringan yang kedua, selanjutnya adapter 2 kita ganti ke host only. Jadi setelah dari step sebelumnya kita perlu menekan menu adapter 2 terletak di sebelah adapter 1. Kemudian pada bagian attach to host only, ada bagian attach to, kita akan merubah ke host only adapter untuk keperluan transfer file. Next. Kemudian untuk di Ubuntu GUES, jalankan perintah berikut dan catat hasilnya, hasil perintah IPA atau ipconfig di GSOS dengan cara s IPA dan akan menampilkan hasil yang kita inginkan. Kemudian kita perlu melakukan ping untuk melakukan pengetesan jaringan. Misal kita akan melakukan ping ke google.com, maka server dan juga host kita akan terlihat statistiknya. Next. Kemudian berbagai folder, share folder. Untuk pertama kita perlu membuat folder di host OS, yaitu pada folder Windows/Linux/macOS dengan nama share VM. Kemudian untuk bagian konfigurasi share folder antara host dan guest OS, kita perlu membuka pada VM kelompok 7 Linux yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita membuka menu share folder dan konfigurasi sesuai dengan ketentuan. Next. Kemudian untuk di Ubuntu GUES, akses folder tersebut melalui /mnt/share_vm dengan komen sebagai berikut: sudo mkdir -p mnt/share_vm dan juga yang di bawah-bawahnya. Kemudian untuk membuat file teks di dalamnya dengan nama test_nama Anda .txt seperti ditunjukkan pada terminal di sebelah kanan ini. Next. Kemudian kita perlu melakukan pengecekan apakah komen yang sudah kita buat tadi berjalan atau tidak pada folder yang kita buat dengan cara membuka folder share VM, lalu kita pastikan apakah tes_kelompok 7 itu terdapat pada folder tersebut atau tidak. Kemudian kita dapat melihat kontennya dengan cara mengklik 2 kali dan akan muncul hasil ini adalah file test share folder. Kemudian untuk port forwarding, kita perlu menginstal web server, bisa Apache atau Nginx pada VM, dan membuat aturan port forwarding di VirtualBox. Ketentuannya seperti gambar di samping dengan name web server, protokol yang digunakan adalah TCP, host IP 12.127.0.0.1, host portnya 8080, guest IP-nya 10.02.15, dan juga guest portnya di 80. Kemudian untuk port forwarding, kita perlu membuka terminal lalu pilih salah satu web server, bisa Apache atau Nginx di terminal dengan perintah berikut seperti gambar di sebelah ini. Jika kita ingin menginstal Apache, kita dapat memasukkan komen berupa sudo apt install apache 2-y. Namun apabila kita ingin menginstal Nginx, kita dapat memasukkan komen berupa sudo apt install Nginx-y.
Kemudian untuk melakukan pengecekan apakah sudah terinstall, kita perlu membuka browser yang kita biasa gunakan, bisa berupa Mozilla dan lain sebagainya. Kemudian ketikkan HTTPS localhost 8080 dan apabila berhasil maka akan muncul tampilan seperti di gambar berikut. Baik, untuk kesimpulannya, dalam pengerjaan tugas ini, kelompok kami mendapat berbagai pengalaman baru, terutama dalam penggunaan VirtualBox, bagaimana menginstalasi sistem operasi dengan benar, serta konfigurasi jaringan virtual. Kami juga mendapat pembelajaran baru berupa mengenai cara kerja virtualisasi serta bagaimana mengelola sistem operasi berbasis Linux dalam lingkungan terisolasi. Kemudian, untuk kendala dalam pengerjaan ini, kami mengalami beberapa kendala teknis berupa aplikasi VirtualBox yang tidak bisa dibuka kecuali sebagai administrator atau menggunakan run as administrator. Kemudian folder sharing muncul di file manager, namun tidak bisa diakses langsung melalui terminal atau mount point, seperti MNT Share VM. Kemudian, kemungkinan hal ini karena permission atau belum lengkapnya guest editions. Kemudian solusi yang kami terapkan untuk masalah ini mencakup mengatur VirtualBox dijalankan sebagai administrator untuk menghindari kesalahan tidak diperlukan. Dan dari sini juga kami mendapatkan insight baru berupa manfaat dari VirtualBox, yaitu VirtualBox sangat bermanfaat untuk penggunaan pribadi karena memungkinkan pengguna menjalankan berbagai sistem operasi secara virtual tanpa mengubah sistem utama. Hal ini ideal untuk mencoba OS baru, belajar pemrograman, technical hacking, atau menguji aplikasi dalam lingkungan yang aman dan terisolasi. Selain itu, VirtualBox mendukung simulasi jaringan dengan beberapa mesin virtual yang sangat berguna untuk keperluan edukasi atau eksperimen IT. Dengan menggunakan VirtualBox, pengguna juga dapat menghemat biaya karena tidak perlu perangkat fisik tambahan untuk melakukan berbagai pengujian atau pembelajaran teknologi. Mungkin itu saja yang dapat kami simpulkan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.